Gigi geraham bungsu yang tidak dapat tumbuh atau hanya dapat tumbuh sebagian dikenal dengan istilah impaksi. Bagi pasien yang mengalami gigi geraham bungsu impaksi, biasanya dapat menyebabkan masalah kesehatan mulut, gigi berlubang, masalah pengunyahan, dan bahkan dapat menyebabkan infeksi, tumor, dan kista. Dalam beberapa kasus pasien yang mengalami gigi impaksi, hal ini dapat menyebabkan nyeri kepala yang menjalar dari rahang hingga ke atas. Untuk itu biasanya dokter spesialis bedah mulut akan melakukan tindakan operasi pencabutan gigi geraham bungsu yang mengalami impaksi. Tindakan operasi ini dikenal dengan istilah odontektomi. Odontektomi ini dapat dilakukan dengan anestesi lokal ataupun anestesi total berdasarkan pertimbangan klinis dan juga pemeriksaan penunjang yang dilakukan kepada pasien dengan tujuan untuk memilih pilihan bius mana yang paling tepat digunakan. Dalam kasus pasien di Rumah Sakit Harapan Bangsa kali ini, dokter spesialis bedah mulut akan melakukan tindakan odontektomi pada 2 gigi geraham bungsu pasien yang mengalami impaksi. Untuk itu, pilihan bius yang paling tepat digunakan adalah bius total ataupun general anestesi. Tugas dan peran penata anestesi dimulai ketika fase pre-anestesi. Tugas penata anestesi adalah melakukan pengkajian pra-anestesi. Pengkajian pre-anestesi meliputi 1. Anamnesis yang mencakup identitas dan riwayat kesehatan pasien. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya penata anestesi di ruang operasi ini. Nanti saya akan membantu dokter anestesi untuk melakukan pembiusan. Dengan siapa saya berbicara? Alamatnya di mana Bu? Usianya berapa? Boleh saya lihat gelang pasiennya? Identifikasi identitas pasien dapat dilakukan dengan memeriksa gelang pasien. Pemeriksaan ini meliputi 1. Nama pasien, 2. Nomor rekam medik, 3. Tanggal lahir, dan 4. Alamat. Riwayat kesehatan pasien meliputi empel. A. Adakah alergi tertentu terhadap makanan? M. Apakah pasien memiliki riwayat konsumsi obat-obatan? P. Apakah pasien memiliki riwayat penyakit tertentu? L. Pada pukul berapa pasien terakhir makan dan minum? Dan E. Apakah pasien memiliki kebiasaan buruk seperti konsumsi alkohol dan merokok? Bu Fauzia, kapan terakhir makan? Ada riwayat alergi makanan? Ada riwayat merokok? Ibu punya asma? Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Baik. 2. Pemeriksaan fisik yang mencakup keadaan umum pasien. Baik Bu, saya akan melakukan tensi untuk mengetahui tekanan darah Ibu sama saturasi oksigen ya Bu. Ibu bersedia? Boleh diminta tangan Ibu. Baik Ibu, tekanan darah Ibu normal ya, 120/90. Nah, sekarang saya pinjam jempolnya ya Bu buat cek saturasi oksigen. Saturasi oksigen Ibu normal ya Bu, 98. Udah Bu, saya sudah cek. Ibu tenang ya, jangan cemas. 3. Pemeriksaan 6B, yakni breathing, blood, brain, bladder, bowel, and bone. Karena pada pasien odontektomi akan dilakukan general anestesi, maka penting untuk melakukan pemeriksaan B1 yaitu breathing, untuk memastikan ada tidaknya hambatan jalan nafas yang berpotensi untuk menyulitkan intubasi.
Pemeriksaan breathing meliputi pengkajian Lehmann, L. Looks externally, yaitu lihat trauma wajah, E. Evaluate, yaitu evaluasi buka mulut, M. yaitu Malapati score, O. Obstruction atau obstruksi dan juga obesitas, dan N. Neck mobility. Oh iya Bu, saya mau ngecek wajah Ibu ya. Boleh dibuka maskernya? Ibu boleh mangap? Dari Ibu 3 jari bisa masuk ke dalam Bu. Cukup Bu. Ibu bisa nengok ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Tahapan selanjutnya adalah pemberian obat premedikasi. Pemberian obat premedikasi salah satunya bertujuan untuk mengurangi kecemasan pada pasien yang akan dilakukan operasi. Baik Bu, sebelum operasi, saya akan berikan obat dulu ya Bu untuk anti mual sama anti alergi. Ibu bersedia? Prinsip 6 benar pemberian obat: 1. Benar obat, 2. Benar pasien, 3. Benar cara pemberian obat, 4. Benar waktu, 5. Benar dosis, dan 6. Benar dokumentasi pemberian obat. Oke Ibu, sudah selesai. Terima kasih. Selanjutnya, tugas penata anestesi adalah melakukan informed consent terkait tindakan anestesi. Dalam hal ini, penata anestesi juga bertugas melakukan komunikasi efektif pada pasien tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan. Baik Ibu di sini akan menjalani operasi odontectomy, yaitu pencabutan gigi bungsu. Karena gigi Ibu tumbuh miring di belakang, jadi harus dicabut. Karena kalau udah dicabut nanti akan sakit terus. Nah, ibunya nggak perlu khawatir, nanti akan dilakukan pembiusan total. Jadi saya masukin obat, Ibu tidur selama proses operasi berlangsung. Jadi bangun-bangun sudah selesai operasinya. Nah, Ibu tidak perlu cemas ya Bu, santai saja. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Saya ada lembar inform consent untuk persetujuan Ibu dilakukan anestesi. Ibu bersedia? Nah, tangan di sini ya Bu. Oke, baik Ibu. Ibu tidak usah cemas, tenang saja. Operasinya akan dilakukan oleh bedah mulut yang profesional, dan juga proses anestesinya dilakukan oleh dokter anestesi yang sudah berpengalaman dan tim bedah yang sudah mempunyai sertifikat. Baik Ibu, tenang ya Bu, jangan cemas. Terima kasih. Setelah semua pelayanan asuhan kepenataan anestesi dilakukan pada fase pre-anestesi, selanjutnya memasuki fase yang kedua, yakni fase intra-anestesi. Tindakan general anestesi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu general anestesi intravena dan general anestesi inhalasi. Selama intra-anestesi, maka oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, dan suhu tubuh pasien harus terus dievaluasi oleh penata anestesi, dikarenakan dapat terjadi perubahan yang cepat dalam status pasien selama anestesi. Maka, penata anestesi yang memenuhi syarat harus terus hadir untuk memantau pasien dan memberikan perawatan anestesi. Setelah dilakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi pada fase intra-anestesi, memasuki fase yang terakhir, yaitu fase post-anestesi. Fase ini meliputi pemindahan pasien dari kamar operasi ke unit perawatan pasca anestesi atau recovery room, perawatan post-anestesi di ruang pemulihan atau recovery room, transportasi pasien ke ruang rawat, perawatan pasien di ruang rawat. Syarat pasien postoperatif dapat dipindahkan ke ruangan adalah 1. Stabil, 2. Tidak ada komplikasi, 3. Memenuhi syarat untuk pindah ke ruangan. Pasien memenuhi syarat untuk dipindahkan ke ruangan dapat diperoleh dari penilaian Aldred Score untuk general anestesi.
Pasien dapat dipindahkan dari recovery room apabila nilai pengkajian Aldred score lebih dari 8. Kriteria lain mencakup fungsi pulmonal tidak terganggu, pernapasan adekuat, tanda-tanda vital stabil, orientasi pasien terhadap tempat dan waktu, mual muntah dalam kontrol, dan nyeri minimal. Setelah tindakan odontektomi, perawatan postoperatif sangatlah penting diperhatikan karena resiko nyeri, komplikasi infeksi, serta pembengkakan merupakan hal yang wajar terjadi. Namun, dapat diminimalisir dengan cara mengonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter dan juga melakukan beberapa tips seperti menggigit kain kasar steril sekitar 30-60 menit setiap harinya untuk mengurangi resiko perdarahan. Dan pasien juga harus membatasi kegiatan fisik yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka. Dan apabila terjadi infeksi akut, segera melapor ke dokter agar infeksi tersebut dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat. Sekian video edukasi tentang operasi odontektomi dari kelompok kami. Terima kasih. Bye.